فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرج الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارimi wa Ahmad. Hadis pertama ini berbicara tentang manhaj dakwah kepada Allah atau kepada agama Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib al-Hashimi, ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman beliau yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, seorang sahabi, putra dari seorang sahabi. Ayahnya juga seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Habrul Bahar. Beliau adalah seorang sahabat yang dikenal dengan keluasan ilmunya dan termasuk salah seorang al-mukthirina minas sahabah, seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Wa ahadul abadilah min fuqaha'is sahabah, dan termasuk salah satu abadilah, Abdullah yang empat. Ada al-abadilatul arba'ah, empat Abdullah di kalangan sahabat. Siapa itu? Salah satunya jelas Abdullah bin Abbas. Tiga lagi siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, terus Ibnu Umar, Ibnu Amru al-As. Abdullah ibnu Amru al-As. Ya, empat Abdullah ini adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr bin al-As. Mereka ini sebaya. Ya, mereka adalah sahabat-sahabat yang sebaya, artinya satu umur. Ya, mereka adalah para pemuda pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih bocah ya, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Nah, dan mereka termasuk keempat sahabat Abdullah ini termasuk ya sahabat-sahabat Nabi yang muda dan banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau wafat pada tahun 68, yaitu 68 Hijriah. 68 Hijriah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz, yaitu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah pemimpinnya para ulama, sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram. Diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Ya, ke negeri Yaman, yaitu yang terletak di sebelah selatan kota Makkah, dikenal sekarang dengan negeri Yaman ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, Nabi berpesan kepadanya, Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Di Yaman kita ketahui banyak orang-orang yang menganut agama Nasrani dan Yahudi. Ya, di Yaman pada saat itu, di kala itu banyak yang menganut agama Nasrani ataupun ya Yahudi dan Yahudi. Dan mereka lah ahli kitab yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi, maka jadikanlah dakwah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka syahadat alla ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah, yaitu tauhid. Mengajarkan kepada mereka kalimat tauhid. Ya, menyampaikan kepada mereka kalimat tauhid. La ilaha illallah, yaitu mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan meninggalkan segala peribadatan kepada selainnya. Di dalam riwayat lain dengan lafal ila ayyuhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang dai yang berdakwah kepada manusia, maka hendaklah perkara pertama, isu pertama yang dia sampaikan kepada manusia adalah tauhid, mengajak mereka kepada tauhid, ya, menyeru mereka kepada tauhid, seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum manusia seorang rasul yang mengajak mereka, ya, yang menyeru kepada mereka, "U'budullah", sembahlah Allah, dan jauhilah segala macam taghut, yaitu berhala-berhala, tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Jadi materi pertama dari dakwah adalah tauhid. Ya, perkara pertama yang kita sampaikan kepada manusia adalah tauhid. Jadi di dalam dakwah ada skala priority, mana yang harus wajib kena kita dahulukan untuk disampaikan kepada umat manusia. Perkara paling penting adalah tauhid, ya, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, memperkenalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan dan dilaksanakan oleh manusia. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mengikutimu, yaitu mereka menerima tauhid, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka. Digunakan kata-kata ilmu, a'limhum, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam, yaitu masalah sholat. Ya, Nabi mengatakan ra'sul amri al-Islam, kepala dari segala urusan adalah Islam, yaitu tauhid, la ilaha illallah. Wa umuduhus shalah, tiangnya adalah sholat. Jadi sholat ini adalah perkara yang penting. Ya, jika mereka menaatimu, mengikuti tauhid, menerima tauhid, bersyahadat la ilaha illallah, ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Fa in ata'uka lidzalik, jika mereka mengerjakan sholat, materi berikutnya yang perlu disampaikan kepada manusia adalah fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah, yaitu zakat, yang diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan, diberikan kepada orang-orang miskin, yaitu tentang zakat. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka melaksanakannya, mengeluarkan zakat, mau mengeluarkan zakat, fa iyyaka wa karaima amwalihim, hindarilah harta kesayangan mereka. Karaima amwalihim artinya adalah khiyarul mal wa anfasuhu wa aktsaruhu zamanan. Setiap orang tentunya punya harta yang disukainya, harta yang dicintainya, harta terpilih, harta pilihannya yang dia kita katakan ya dia simpan, yang dia jaga baik-baik karena dia menyukai harta itu. Misalnya dia punya onta, ada sebagian onta yang dia suka, ya, ada sebagian onta yang dia suka. Kambing misalnya, ada dia memiliki misalnya 30 ekor kambing, yang mana 40 ekor kambing, yang mana dia wajib mengeluarkan 1 kambing. Nah, maka janganlah mengambil kambing kesayangannya. Itu artinya hindarilah oleh kamu mengambil harta kesayangannya. Ya, jadi zakat itu boleh diambil secara paksa oleh waliul amri, tapi jangan mengambil harta kesayangan orang tersebut. Kemudian pesan terakhir Nabi kepada Muaz adalah ittaqi da'watal madlum. Sebagai seorang dai, janganlah dia mendolimi orang lain. Ya, dia wajib kena berakhlak mulia dan jangan sampai dia mendolimi orang lain. Nah, di sini coba lihat Rasulullah SAW tidak berkata jangan mendolimi orang lain, tidak, tapi berkata
hati-hatilah kamu, takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi. Ya, secara tidak langsung Nabi melarang kita berbuat zalim. Ya. Dan bahkan ungkapan ini lebih dahsyat lagi. Hati-hati kamu terhadap doa orang yang dizalimi. Mana yang lebih mengena di hati kita? Ya, di jiwa kita. Ya, perkataan hati-hati kamu doa orang yang zalimi. Dengan apa? Dengan jangan kamu berbuat zalim. Mana yang lebih mengena? Mana yang lebih membuat kita takut? Yang pertama. Hati-hati doa orang yang zalim. Demikian juga misalnya ada yang mengatakan jangan kamu durhaka kepada orang tua, jangan melawan orang tua. Dengan seorang yang mengatakan hati-hati kamu doa orang tua, makbul. Ya, hati-hati kamu terhadap doa orang tua kamu. Kita lebih takut ini kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, jadi Nabi mengatakan ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati kamu terhadap doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab yang menghalangi antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun yang dizalimi itu ya adalah orang kafir sekalipun. Ya, atau orang fasik. Ya, atau siapa saja. Doa orang yang dizalimi itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari, jangan sekali-kali kamu berbuat kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ittaqid dzulm fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hindarilah oleh kamu perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Itu hadis yang pertama. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan manhaj dakwah kepada agama Allah. Bagaimana kita mengajak manusia kepada agama Allah. Apa yang pertama kali harus kena kita sampaikan, wajib kita sampaikan kepada manusia. Apa itu? At-tauhid. Baru kemudian rukun-rukun Islam yang lainnya, rukun-rukun iman. Nah, demikian yang penting. Rahimani wa rahimahullah. Hadis yang kedua. Keutamaan akidah tauhid. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Dari Ubadah bin Samit Al-Ansari, dia adalah seorang sahabat Nabi yang ikut serta dalam Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah 2 kali dilakukan. Ubadah bin Samit ikut dua-duanya. Ya, dia berbaiat kepada Nabi pada Bai'at Aqabah pertama maupun kedua, dan dia juga ikut serta bersama Nabi dalam seluruh peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW. Dan beliau adalah seorang muallim lil Quran di Madinah. Ya, seorang pengajar Al-Quran di Madinah. Kemudian beliau pindah ke Syam dan wafat di Baitul Maqdis pada tahun 32 Hijriah. Ia meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi mengatakan man syahida, barang siapa yang bersaksi. Ya, barang siapa yang bersaksi. Persaksian itu meliputi ilmu, ma'rifah, ya, dan al-faham, memahami, mengetahui, ya, la ilaha illallah, meyakini, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan meyakini Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rukun syahadat Muhammadur Rasulullah ada 2.
Rukun yang pertama adalah meyakini bahwa Muhammad adalah hamba, bukan malaikat dan bukan juga Tuhan. Ya, nah demikian. Ya, tidak bukan seperti yang diyakini oleh sebagian orang bahwa beliau adalah Nur Muhammad, ada Nur Muhammad katanya. Ya, bahwa yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad. Nah, ini adalah keyakinan yang salah. Tidak ada dasar dan dalilnya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh. Hamba Allah sebagaimana hamba-hamba yang lainnya, ya. Lahir dari seorang rahim wanita yang bernama Aminah dan bapaknya bernama Abdullah, ya. Manusia biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala mengistimewakannya dengan apa? Dengan risalahnya. Maka rukun yang kedua meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan kita abduhu ini bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan beliau adalah ini adalah untuk membedakan kita dengan orang-orang Nasrani yang mengatakan terhadap nabinya yaitu Isa bahwa Isa adalah apa? Tuhan. Maka orang Muslim mengatakan Muhammad itu abduhu, ya, agar tidak jatuh pada keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, meyakini nabi mereka sebagai Tuhan. Dan perkataan kita wa rasuluhu ini untuk membedakan kita dengan orang-orang Yahudi yang menuduh para nabi sebagai, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, seperti mengatakan bahwa Isa alaihissalam adalah anak dari hasil perzinaan. Demikian juga celaan-celaan mereka terhadap para nabi, ya. Nah, seorang muslim ketika meyakini Muhammad dan Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, mereka meyakini bahwa Muhammad itu adalah seorang manusia yang diistimewakan dengan risalah, yaitu wahyu. Kemudian wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh, dan juga meyakini bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, utusannya. Ya, sebagaimana kita sebutkan, ini bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya, ya, kalimat Allah yaitu kun, ya, fayakun, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh dari ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan meyakini bahwa surga itu benar-benar ada dan neraka itu benar-benar ada. Barang siapa yang meyakini perkara-perkara itu, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan amal apapun yang telah dilakukannya. Ini adalah keutamaan akidah tauhid, yaitu siapa saja yang datang kepada Allah dengan membawa tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mengampuninya walaupun dia membawa dosa, ya, setinggi langit. Maka Allah Subhanahu wa taala, atau setinggi awan, atau setinggi langit, setinggi awan ataupun setinggi langit, maka Allah Subhanahu wa taala akan membawakan ampunan setinggi itu ataupun sebesar itu juga. Ya, maka keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, siapa saja yang masih memiliki sebesar biji sawi dari keimanan, biji atom dari keimanan, ya, maka dia akan dikeluarkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Nabi mengatakan la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslimah, yaitu jiwa yang muwahhid, jiwa yang bertauhid. Allah akan mengeluarkan siapa saja yang masih ada di dalam hatinya sebesar biji darrah, yaitu biji sawi dari keimanan. Maka ada hadis bitaqah, ya, hadis bitaqah, yaitu kartu la ilaha illallah. Ada seorang laki-laki yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dibentangkanlah catatan amalnya. Ya, ternyata catatan amalnya itu penuh dengan kejahatan, 70. Ya, catatan lembaran catatannya, yang setiap catatan amal itu panjangnya sejauh mata memandang. Di dalamnya tercatat semua keburukan, kejahatan-kejahatannya. Lalu ditanya dia, apakah kamu punya kebaikan? Dia menjawab, sepertinya tidak, ya Rabb.
dia merasa tidak punya kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada kezaliman pada hari tauhid. Ya, masih bertauhid walaupun dosa-dosanya banyak sekali, dia masih membawa tauhid. Lalu diletakkanlah catatan-catatan kejahatannya itu di satu daun timbangan, lalu kartu la ilaha illallah itu pada daun timbangan yang lain. Ternyata apa? Ya, lebih berat ya kartu la ilaha illallah itu daripada ya catatan-catatan kejahatannya. Nah demikian, maka Allah pun mengampuninya dan masukkannya ke dalam surga. Ya, jadi orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa tauhid, itu masih seorang muwahhid, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan akan masukkannya ke dalam surga setelah dia dimandikan di sungai yang bernama Nahrul Hayat, Sungai Al-Hayat. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ada tanda hitam pada keningnya. Penduduk surga, ahli surga menyebut mereka jahannamiyun. Nah demikian ikhwan-ikhwan. Dan ini keutamaan tauhid. Ya, jadi maka Allah Subhanahu wa taala berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amru wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yaitu bertauhid dan tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan syirik, yaitu kezaliman, yaitu syirik, maka ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan, yaitu aman di akhirat, aman dari kekal dalam neraka. Ya, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk yaitu di dunia. Nah ini keutamaan akidah tauhid, ikhwan fillah. Maka seorang muslim harus menjaga tauhidnya. Jangan sampai sedetik pun dia keluar dari tauhid, karena kita tidak tahu ajal datang menjemput kita. Ya, kita tidak tahu ajal datang menjemput kita. Nah, kita khawatir ketika kita keluar dari tauhid, pada saat itulah Allah mencabut nyawa kita. Waliyadzubillah, kekal dalam neraka. Seperti kisah seorang muadzin yang terpesona dengan kecantikan seorang wanita Nasrani. Ya, dia ingin atau ketika dia ada azan, dia lihat ya seorang wanita Nasrani yang luar biasa cantik. Maka dia pun tergerak ataupun berkeinginan, berhasrat untuk mengawininya. Bukan berzina, mengawininya. Kawin, nikah dengan wanita Nasrani ini. Tapi wanita Nasrani ini, si gadis Nasrani ini tidak mau, hingga dia kafir, ya, masuk agama Nasrani. Maka laki-laki ini pun berpikir, wah, tak mengapalah, ya, sekejap saja ya masuk agama Nasrani, sebentar ya, nanti balik lagi ke Islam, katanya kan begitu ya. Maka nikahlah dia dengan syarat tersebut, ya, murtadlah dia, ya, jadilah dia seorang Nasrani. Nah setelah menikah, baru saja menikah, dia naik ke loteng rumahnya. Dia terjatuh dan mati. Dia belum sempat mencicipi wanita Nasrani itu, sementara dia sudah keluar dari agamanya, dia mati dalam keadaan kafir, waliyadzubillah. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Ya, kita kena jaga tauhid kita setiap saat. Tidak boleh satu detik pun ya kita itu keluar dari tauhid. Kita harus tetap menjaga tauhid kita. Kita wajib menjaga tauhid kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini menjelaskan tentang hak Allah atas hamba. Kita tahu semua orang punya hak. Diri kita punya hak, tetangga kita punya hak, jiran kita punya hak, sahabat kita punya hak. Ya, kemudian suami atau istri kita juga punya hak. Ya, anak kita punya hak. Tapi di antara semua hak itu, penguasa kita punya hak, sesama kaum muslimin punya hak, bahkan orang kafir saja pun punya hak yang harus kita penuhi. Namun dari semua hak itu yang paling penting kita tunaikan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mengetahui apa hak Allah atas hamba. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dalam riwayat lain ada tambahan atanin. Faqala li atadri. Dalam riwayat lain ada seruan, ya Mu'adz,
Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Mu'az meriwayatkan kepada kita hadis akhrajahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Mu'adz bin Jabal Al-Ansari Al-Khazraji Abu Abdurrahman, seorang sahabi yang masyhur, ya, ikut serta dalam perang Badar dan perang-perang lainnya. Ia adalah seorang sahabat yang memiliki ilmu yang luas, memiliki pengetahuan tentang halal dan haram dan tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran. Wafat pada tahun 18 Bisyam, yaitu pada tahun 18 Hijriah di negeri Syam, ya, karena ya terkena taun Amwas, ya, taun Amwas yang menyerang negeri Syam, dan ia termasuk salah seorang yang wafat, ya, dengan tahun itu. Nah, demikian. Taun itu adalah wabah. Nah, ia pada suatu hari berkata, kuntu radifan Nabi. Suatu hari aku berbonceng di belakang Nabi, mengendarai seekor himar. Himar itu keledai. Himar, himar keledai. Atanin, keledai betina. Faqala li, Rasul berkata kepadaku, ya Mu'az, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba, dan hak hamba yang pasti Allah Subhanahu wa taala tunaikan untuknya? Maka Mu'az menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, ini merupakan adab para sahabat kepada Nabi. Ya, ketika Nabi menanyakan sesuatu kepada mereka, ya, mereka mengetahui bahwa tujuan Nabi bukanlah ingin jawaban, tapi ingin menyampaikan sesuatu. Maka mereka pun mengatakan, menjawab Allah wa rasuluhu a'lam, walaupun mereka mengetahui jawabannya. Seperti ketika Nabi mengatakan, tahukah kalian hari apa ini? Mereka tahu hari itu hari apa. Akan tetapi para sahabat ingin mengetahui, mungkin ada ilmu baru yang belum mereka ketahui tentang hari itu. Suatu informasi ataupun berita baru, ilmu baru yang mungkin ingin disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi mengatakan, menjawab, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, yaitu bertauhid, la ilaha illallah, menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, yaitu tidak berbuat syirik. Dan hak hamba yang pasti Allah tunaikan untuk mereka adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengadab hamba-hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membersihkan dirinya dari syirik akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'adz berkata, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan perkara ini kepada manusia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan disampaikan sekarang. Jangan engkau sampaikan sekarang. Nanti mereka, ya, berpuas diri dengan tauhid mereka, yaitu mereka meninggalkan amal. Jadi ini menunjukkan bahwa, ya, ilmu itu juga ada skala prioritinya untuk disampaikan. Ya, Abdullah bin Abbas mengatakan, alim rabbani, seorang alim rabbani itu adalah yang yu'allimun nas, mengajarkan ilmu kepada manusia, min sigharil ilmi qabla kibarihi, alladhi rabbin nas, yang mendidik manusia, ya, bisigharil ilmi qabla kibari, dari ilmu-ilmu yang asas, yang dasar, ya, kemudian baru berlanjut kepada ilmu-ilmu yang tinggi. Demikian. Jadi ilmu itu juga ada skala prioritinya. Seperti seorang bayi tidak mungkin langsung diberi apa? Makanan yang keras-keras. Ya, dikasih bubur dulu, dibagi bubur dulu, kan begitu ya. Nah, setelah dia tumbuh dewasa, kuat, ada giginya dan lain sebagainya, baru diberi makanan-makanan yang lain. Nah, demikian pula di dalam menuntut ilmu. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada Mu'adz, jangan dulu disampaikan kepada manusia, jangan sekarang. Ya, nah di akhir usia,
di akhir ayat Muaz menyampaikan hadis ini karena beliau takut ya menyembunyikan ilmu, dikatakan menyembunyikan ilmu. Maka beliau menyampaikan hadis ini dan oleh karena itu hadis itu sampai kepada kita sekarang ini. Nah demikian ya. Jadi ini menunjukkan adanya skala priority dalam masalah ilmu. Ada ilmu-ilmu yang ya belum perlu kita sampaikan kepada masyarakat awam. Ya ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat awam. Jadi dilihat ya. Makanya di dalam sekolah juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan begitu ya. Tidak mungkin orang yang masih kelas 1 diberikan pelajaran kelas 6 atau kelas 5. Jadi tidak akan paham kan begitu ya. Nah, apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, haditsun nas bima ya'rifun. Ya. Afwan Ali bin Abi Thalib mengatakan haditsun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kamu kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Aturiduna ayyukadzdzallahu wa rasuluhu, apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, ditolak ya Al-Qur'an dan hadis karena orang-orang belum dapat memahami ya apa yang kita sampaikan. Nah, demikian ikhwanifiti. Jadi dilihat skala priority di dalam penyampaian ilmu. Nah, di sini Muaz ingin sekali menyampaikan satu ilmu yang bermanfaat ini, tapi Nabi melarangnya. Jangan dulu disampaikan sekarang, nanti ya setelah tauhid mereka sudah mapan, ya barulah disampaikan hal ini kepada mereka. Mereka sudah mengerti ya bahwa tauhid itu memiliki konsekuensi, ya bahwa tidak akan sempurna tauhid itu kecuali dengan melaksanakan konsekuensinya. Nah, agar jangan mereka itu bersandar dan tawakal hanya dengan tauhid mereka. Seperti prinsip hidup sebagai orang yang penting tidak syirik. Lalu dia berbuat maksiat dan dosa, dia berbuat apa yang dia sukai, dan pada akhirnya tanpa terasa dari maksiat itu dia diseret kepada syirik. Waliyadzubillah. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi kisah seorang pemuda muadzin, ya, yang akhirnya dia terseret kepada kekafiran dan mati di atas kekafiran. Waliyadzubillah. Maka jangan sampai ya pemahaman tentang tauhid ini kita meremehkan maksiat. Karena maksiat itu adalah jalan menuju asyirk. Ya, ada 5 tingkatan yang dilaksanakan oleh iblis untuk merusak dan menyesatkan manusia. Yang pertama adalah menyeret mereka kepada tauhid, kepada syirik. Ya, kalau mampu, maka iblis akan mengeluarkan anak Adam dari tauhid kepada syirik. Kalau tidak mampu, maka dia akan mengeluarkannya dari sunnah kepada bid'ah. Kalau tidak mampu, maka dia akan mengeluarkannya dari ketaatan kepada dosa-dosa besar. Kalau tidak mampu juga, maka dia akan menyeretnya kepada dosa-dosa kecil. Kalau tidak mampu juga, maka syaitan akan mengalihkannya dari perkara-perkara yang bermanfaat kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kalau tidak mampu juga, maka syaitan dan iblis akan mengerahkan bala tentaranya untuk ya mengintimidasi dan meneror ya hamba ini melalui serdadu-serdadunya, bala tentaranya. Demikian untuk mengeluarkannya dari apa? Dari kebaikan, dari hidayah. Demikian ikhwanifidin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi hadis ini menjelaskan tentang ya besarnya, agungnya hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba, yaitu tauhid. Dan ini juga menjelaskan tentang keutamaan dari tauhid itu sendiri. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini menjelaskan kepada kita haramnya tabarruk, yaitu mencari berkah dengan pohon-pohon dan sejenisnya. Ya, sebagian kaum muslimin ada yang mencari berkah, meminta, berdoa di pohon-pohon atau di bebatuan, di gua-gua untuk meraih dan mencapai hajat dan keperluannya. Nah, ini adalah perbuatan syirik. Waliyadzubillah, dan masih banyak ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, di Jawa Timur ada Bukit Jodoh namanya, Bukit Jodoh. Nah, kalau ingin jodoh ke situ. Nah, sebagian kaum muslimin masih yakin datang ke Borobudur tahu ya. Nah, ingin kawin dia masukkan tangannya ke batu itu katanya. Kalau dapat katanya dia dapat jodoh. Nah, coba lihat. Nah, ini adalah keyakinan tabarruk yang dapat menyeret orang itu kepada syirik, waliyadzubillah. Ya, nah maka haram hukumnya bertabarruk dengan pohon-pohon dan sejenisnya.
Diriwayatkan dari An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bil kufr. Abu Waqid Al-Laythi berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain, yaitu dalam perjalanan menuju Hunain untuk memerangi kaum Hawazin di sana, perang Hunain. Dan pada waktu itu kami baru saja meninggalkan kekafiran, baru masuk Islam, mu'alaf. Walil musyrikina sidrah yaqufuna 'indaha, dan orang-orang musyrik di perjalanan antara Mekah dan Hunain itu ada sebatang pohon, sidrah, pohon besar. Dikatakan sidrah artinya adalah pohon yang besar. Ya, pohon yang besar disebut sidrah. Ya, sejenis pohon. Yaqufuna 'indaha, mereka ya bersemedi itu bertapa ya. Ya, artinya berdiam diri di situ untuk apa? Untuk ritual. Dan wayanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata mereka di pohon itu untuk mengharap berkahnya, supaya dikdaya kan gitu ya, supaya pedang itu memiliki kekuatan gaib kan gitu. Maka mereka pun bersemedi di situ, bertapa di situ, dan menggantungkan senjata mereka di pohon itu. Ya, mereka mengatakan, memberi nama pohon itu Dzatu Anwar. Maka kami pun famarrna bisidra, kami pun melewati pohon itu. Nah, ketika kami melewati pohon itu, kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwar kama lahum dzatu anwar. Wahai Rasulullah, buatkanlah bagi kami tempat gantungan senjata seperti mereka, seperti yang mereka miliki. Maka Nabi SAW berkata, faqala Rasulullah, Allahu Akbar, innahas sunan, innahas sanan. Qultu walladhi nafsi biyadih kama qalat Banu Israil li Musa. Nabi bertakbir. Takbir menunjukkan ketakjuban beliau, keheranan beliau, ya. Sesungguhnya ini merupakan as-sanan, yaitu tradisi orang-orang yang sudah berlalu sebelum kamu. Ya, tradisi orang-orang yang telah lalu, yaitu Yahudi. Kalian telah berkata, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah berkata seperti perkataan Banu Israil kepada Musa, jadikanlah bagi kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Yaitu ketika mereka melihat apa? Patung anak sapi yang mengeluarkan suara. Ini adalah berhala satu kaum. Maka mereka berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah bagi kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu sebab manusia jatuh kepada syirik adalah ikut-ikutan. Seperti yang Allah katakan di dalam surat Al-A'raf, ya, innama asyraka aba'una min qabl. Sesungguhnya yang berbuat syirik itu adalah nenek-nenek moyang kami, bapak-bapak kami sebelum kami. Ya, wa nahnu dzurriyyatan min ba'dihim. Kami adalah anak keturunan yang datang sesudah mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun? Apakah engkau ya Allah membinasakan kami karena perbuatan orang-orang sebelum kami? Jadi orang-orang ini ingin lepas tangan dan berdalih kami cuma ikut-ikutan. Coba lihat sekarang ini kaum muslimin jatuh kepada perkara-perkara syirik disebabkan apa? Dua hal saja. Yang pertama kejahilan, yang kedua ikut-ikutan. Taklid, ikut tradisi. Nah, di sini coba lihat, mereka juga ingin meniru perbuatan satu kaum yang menyembah berhala. Maka Nabi Musa berkata, qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kamu ini adalah kaum yang jahil. Nah, kata-kata tajhalun, jahil di dalam Al-Qur'an tidak tepat diartikan dengan bodoh. Ya. Karena jahil itu lebih parah dari bodoh. Orang bodoh mungkin tidak jahil dia, tapi orang jahil pasti bodoh. Ya, karena hakikat jahil itu adalah menolak kebenaran. Nah, orang yang menolak kebenaran itu jahil. Ya, tidak mau ikut hidayah itu jahil. Yang menentang Allah dan Rasulnya itu jahil. Boleh jadi dia orang yang pintar. Di sini mereka bukanlah orang-orang yang bodoh. Yang bersama Nabi Musa ini bukan orang-orang yang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang pintar.
Ya rata-rata Bani Israel pada masa itu adalah orang-orang yang Allah beri anugerah kelebihan pada akal mereka. Ya. Tapi mereka Allah sebut sebagai kaum yang jahil. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, innakum qaumun tajhalun.